Dalam molekul seperti H2, O2, dan N2, kedua inti atom saling menarik pasangan elektron dengan ikatan sama besar karena keelektronegatifan setiap atomnya sama. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika atom-atom yang keelektronegatifannya berbeda saling berikatan? Contohnya senyawa HCl. Atom klorin lebih elektronegatif dibandingkan dengan atom hidrogen, di mana keelektronegatifan dari klorin adalah 3 dan keelektronegatifan dari hidrogen adalah 2,1. Nah, data keelektronegatifan ini dapat kita lihat pada tabel SPU. Nah, oleh karena keelektronegatifannya lebih besar, maka atom Cl memiliki daya tarik terhadap pasangan elektron ikatan dengan lebih kuat, sehingga pasangan elektron ikatan akan lebih dekat ke arah klorin dibandingkan dengan ke arah hidrogen. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya pengkutupan muatan. Untuk klorin, karena pasangan elektron ikatan lebih dekat ke arah atom klorin, maka atom klorin akan kelebihan muatan negatif dan membentuk kutub negatif yang disimbolkan dengan delta negatif seperti ini. Adapun untuk hidrogen, karena pasangan elektron ikatannya lebih dekat ke arah klorin, maka hidrogen akan kekurangan muatan negatif, sehingga membentuk kutub positif yang disimbolkan dengan delta positif seperti ini. Nah, jika dalam suatu ikatan kovalen terjadi pengkutupan muatan, maka ikatan tersebut dinamakan ikatan kovalen polar, di mana molekul yang terbentuk disebut dengan molekul polar. Nah, contohnya adalah molekul HCl. Sebaliknya, jika dalam suatu ikatan kovalen tidak terjadi pengkutupan muatan, maka ikatannya dinamakan dengan ikatan kovalen nonpolar, di mana molekul yang terbentuk disebut dengan molekul nonpolar. Nah, contohnya adalah molekul H2. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menentukan bahwa suatu molekul tergolong kovalen nonpolar atau kovalen polar? Nah, ukuran kepolaran dari ikatan yang terbentuk dapat kita ketahui dengan melihat selisih nilai keelektronegatifan dari atom-atom yang berikatan. Jika selisih keelektronegatifannya 0 atau sangat kecil, maka ikatan yang terbentuk merupakan ikatan kovalen nonpolar. Sebaliknya, jika selisih keelektronegatifan atom-atomnya besar, maka ikatan yang terbentuk merupakan ikatan kovalen polar. Contohnya, diketahui data keelektronegatifan setiap atom berikut ini. Untuk C, nilai keelektronegatifannya adalah 2,5. Untuk N, nilai keelektronegatifannya adalah 3,0. Untuk H, 2,1. Oksigen 3,5. Dan klorin 3. Berdasarkan data keelektronegatifan tersebut, manakah di antara senyawa berikut yang memiliki kepolaran tinggi? Nah, untuk melihat tingkat kepolaran senyawa-senyawa yang ada, kita harus menghitung selisih keelektronegatifan atom-atom dalam tiap senyawa. Yang pertama pada molekul CO, keelektronegatifan dari atom C adalah 2,5 dan keelektronegatifan dari O adalah 3,5. Sehingga selisih keelektronegatifannya adalah 3,5 dikurangi 2,5. Nah, hasilnya adalah 1. Berikutnya untuk molekul NO, keelektronegatifan dari N adalah 3 dan keelektronegatifan dari O adalah 3,5, sehingga selisih keelektronegatifannya adalah 3,5 dikurangi 3,0. Nah, hasilnya adalah 0,5. Selanjutnya untuk molekul HCl, keelektronegatifan dari H adalah 2,1 dan keelektronegatifan dari Cl adalah 3. Sehingga selisih keelektronegatifannya adalah 3 dikurangi 2,1. Nah, hasilnya adalah 0,9. Yang terakhir pada molekul H2, karena atom yang terikat sama-sama hidrogen, di mana hidrogen keelektronegatifannya adalah 2,1, maka selisih keelektronegatifannya adalah 2,1 dikurangi 2,1. Nah, hasilnya adalah 0. Nah, sesuai dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, semakin besar perbedaan keelektronegatifan, maka senyawa akan semakin bersifat polar. Nah, maka dari keempat senyawa yang ada, yang paling bersifat polar adalah CO, karena selisih keelektronegatifannya paling besar. Kemudian diikuti dengan HCl, lalu NO, dan yang terakhir adalah H2.
Berikutnya, senyawa kovalen polar dan nonpolar memiliki beberapa sifat yang bisa kita jadikan acuan dalam menentukan sifat kepolaran senyawa. Nah, perhatikan contoh senyawa polar dan nonpolar berikut ini. CH4 merupakan contoh senyawa kovalen nonpolar dan H2O merupakan contoh senyawa kovalen polar. Dari kedua contoh ini, kita dapat melihat bahwa senyawa kovalen nonpolar memiliki bentuk yang simetris, sedangkan senyawa kovalen polar memiliki bentuk yang tidak simetris. Kemudian dari segi atom pusatnya, dalam hal ini atom pusat dari CH4 adalah atom C dan atom pusat dari H2O adalah atom O. Nah, perbedaan keduanya, atom pusat pada senyawa kovalen nonpolar CH4 tidak memiliki pasangan elektron bebas, sedangkan pada senyawa polar H2O, atom pusatnya memiliki dua pasang elektron bebas, yaitu 1 dan 2. Nah, akan tetapi perlu diingat juga bahwa tidak semua senyawa yang atom pusatnya tidak memiliki pasangan elektron bebas selalu bersifat nonpolar. Karena kita juga tetap harus mempertimbangkan selisih keelektronegatifan dan simetrisitas bentuk molekulnya. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh senyawa nonpolar, yaitu O2, N2, dan H2. Ketiga senyawa ini bersifat nonpolar karena unsur-unsur yang terikat sejenis, sehingga perbedaan keelektronegatifan atom-atomnya adalah 0. Selain itu, bentuk molekulnya juga simetris. Nah, hal ini juga berlaku untuk semua senyawa diatomik lainnya, misalnya Cl2, I2, dan Br2. Nah, contoh lainnya adalah CO2 dan CH4. Keduanya merupakan senyawa kovalen yang bersifat nonpolar karena bentuk molekulnya simetris dan atom pusatnya tidak memiliki pasangan elektron bebas. Selanjutnya, untuk senyawa kovalen polar, contoh-contohnya adalah yang pertama ada HCl dan yang kedua adalah HF. Nah, kedua senyawa ini bersifat polar karena atom-atom yang terikat memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar. Contoh lainnya adalah H2O dan NH3. Nah, kedua senyawa ini memiliki pasangan elektron bebas pada atom pusatnya. Misalnya untuk H2O ini, atom pusatnya yaitu O memiliki dua pasang elektron bebas. Dan untuk NH3, atom pusatnya adalah N dan memiliki satu pasang elektron bebas. Nah, selain itu, bentuk molekul dari H2O dan NH3 tidak simetris, sehingga termasuk ke dalam senyawa yang sifatnya kovalen polar.